Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah alur cerita film bertema dewa-dewaan berjudul Percy Jackson. Tetapi kali ini dua film sekaligus, yaitu Percy Jackson and the Olympian, The Lightning Thief tahun 2010 dan Percy Jackson Sea of Monsters tahun 2013. Perlu kalian ketahui bahwa film ini berlatar belakang di masa sekarang, di mana sebenarnya para dewa dan makhluk mitologi Yunani kuno masih ada dan hidup berdampingan dengan manusia. Jadi, kedua film ini menceritakan tentang seorang demigod, yaitu manusia setengah dewa dari anak dewa Poseidon yang berjuang melawan makhluk-makhluk jahat demi melindungi kaumnya dan juga menjaga Olympus tetap aman. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan kemunculan dewa Poseidon dari lautan, di mana ia berubah bentuk tubuhnya menjadi manusia dan berjalan menuju ke puncak gedung Empire State. Sesampai di puncak gedung, ternyata Poseidon menemui kakaknya, yaitu Zeus. Di sini Zeus mengungkapkan bahwa ia telah kehilangan senjatanya, yaitu petir. Zeus menuduh keturunan Poseidonlah yang mengambilnya, tepatnya anak Poseidon yang setengah manusia. Namun Poseidon tidak percaya karena ia sudah tidak melihat putranya sejak bayi. Zeus pun masa bodoh dan terus menuduh putra Poseidon. Zeus juga menekankan jika petir tersebut tidak dikembalikan ke Gunung Olympus dalam 2 minggu, maka akan terjadi perang dahsyat yang akan merusak bumi. Setelah ngedopok, Zeus pun pergi dari hadapan Poseidon. If your son is the thief, you're accusing my son. Night on the summer solstice. Even know who he is because of you. Scene kemudian berpindah ke seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Percy Jackson sedang memperlihatkan aksi debusnya yang sanggup menahan nafas selama 7 menit di dalam kolam. Setelah keluar dari kolam, Percy disambut temannya bernama Grover yang mengalami kelumpuhan di kedua kakinya. Keduanya melakukan rutinitas paginya dengan bersekolah. Pada hari itu juga guru bahasa Inggris baru bernama Dodge mengisi jam pelajaran. Hari-hari ini Percy entah mengapa mengalami keanehan, seperti bisa membenarkan tulisan yang tidak bisa ia baca. Your substitute English teacher. Anybody else? Say in this line from Othello. Sehabis pulang sekolah, Percy kembali ke rumahnya, kemudian disambut oleh ibunya bernama Sally. Setelah itu datanglah ayah tiri Percy bernama Bagong yang kerjaannya cuma tidur, ngopi, dan push rank. Percy pun langsung mengungkapkan kekesalannya kepada Bagong. Namun Bagong membalasnya dengan berterima kasihlah kepadaku karena ini rumahku. Mendengar fakta ini, Percy pun tidak bisa berbuat apa-apa dan yang dilakukannya hanyalah sabar dan tabah menjalani hidup yang terasa berat ini. From the icebox and into my hand? Charming you got there. Really. This is my house. See, in ways you don't understand. That pig. He smells like a soup. Keesokan harinya, Percy dan teman-teman sekelasnya mengunjungi museum peninggalan Olympus. Seorang guru bernama Pak Brunner kemudian menjelaskan tentang para dewa yang turun ke bumi lalu mengike-ike para manusia. Anak hasil keturunan dewa dan manusia disebut sebagai demigod. Contohnya seperti Perseus, anak dari Zeus yang tercampur dengan darah manusia. Ketika sedang mendengarkan Pak Brunner menerangkan, Bu Guru Dodge datang lalu mengajak Percy ke tempat yang sepi untuk berbicara. Namun bukannya berbicara, Bu Guru Dodge malah temingkring di rak, kemudian berubah menjadi Alecto, makhluk furi yang menuntut petir milik Zeus. Percy lalu diserang yang membuatnya ketakutan sampai kepijirit. Untungnya,
Grover dan Brunner datang lalu mengusir Alecto. I'll tear you to pieces, or I will bite your heart out. You stole the lightning bolt. Setelah Alecto pergi, Brunner terlihat khawatir dengan keadaan Percy. Percy jelas tidak tahu apa-apa karena ia memang tidak tahu apa-apa. Brunner kemudian memberikan sebuah pedang dalam bentuk pulpen kepada Percy untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Brunner menyuruh Grover untuk membawa Percy serta ibunya ke perkemenahan. Percy yang panik dan masih bingung pun nurut dengan Brunner. Ia lalu langsung menuju ke rumah untuk menjemput ibunya. Sesampai di rumah, Percy dan Grover berhadapan dengan Bagong. Setelah itu, mereka membawa ibunya langsung ke perkemahan. Di dalam perjalanan, Sally dan Grover baru menjelaskan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Sally mengaku bahwa ia menikah dengan Poseidon. Namun setelah Percy lahir, Poseidon langsung meninggalkannya karena hal ini memang dilarang dan sudah aturannya bahwa para dewa tidak boleh berhubungan dengan anaknya yang keturunan manusia. So he did abandon us. They're always dazzling. The most difficult thing he ever did. Di saat itu juga, tiba-tiba mobil yang ditumpangi mereka diserang oleh sosok besar. Dalam kondisi ini, Grover memutuskan untuk menunjukkan identitas aslinya yang ternyata satir, yaitu manusia berkaki kambing. Mereka bertiga kemudian langsung keluar dari mobil dan melihat sosok tersebut yang ternyata adalah Minotaur, siluman banteng yang suka ngegeng Goldland. Satir lalu membawa Percy dan Sally ke hutan, di mana mereka berakhir di gerbang perkemahan. Namun sayangnya Sally tidak bisa masuk ke perkemahan karena Sally bukan keturunan dewa. Dan di saat itulah Sally langsung diulti oleh Minotaur yang buat Sally langsung melenyap. Melihat ibunya digituin, Percy pun tak terima. Ia lalu memutuskan untuk melawan Minotaur. Karena Percy sering curi buff milik Link, akhirnya Percy pun berhasil mengalahkan Minotaur dengan menancapkan tanduk ke arah dadanya. Namun setelah itu, Percy tiba-tiba pingsan. Singkat cerita, Percy kemudian tersadar dan mendapat dirinya sudah di dalam tenda selama 3 hari. Setelah itu, Grover membawa Percy keliling perkemahan, di mana semua orang yang berada di sini adalah keturunan dewa dan akan dilatih untuk menjadi kesatria. Di saat itu juga Percy melihat seorang wanita cantik yang sedang berlatih pedang. Wanita itu bernama Annabeth, anak dari dewa Athena. Grover kemudian membawa Percy menemui Pak Brunner yang ternyata adalah Hylos atau Seron, yaitu manusia setengah kuda. Brunner kemudian membawa Percy ke tendanya yang sudah dibuatkan oleh Poseidon. Di sini Brunner mengungkapkan bahwa para dewa menuduh Percy yang mencuri petir milik Zeus. Jika senjata itu tidak dikembalikan dalam 10 hari, maka akan terjadi perang yang mengakibatkan permukaan bumi hancur. Namun tentu saja Percy masa bodoh karena ia tidak mencuri petir tersebut. Brunner lalu memberi solusi, yaitu menyuruh Percy pergi ke Olympus untuk meyakinkan Zeus bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sebelum ke Olympus, Percy harus berlatih perang terlebih dahulu untuk bekal menghadapi masalah di luar perkemahan. What can we do? Zeus's bolt is the most in danger at all times. Its earth would become a battleground. I want to take you to Olympus. We must train. Brunner lalu memperkenalkan Percy ke para murid-muridnya, di mana salah satu pemimpin dari tim biru bernama Luke Castellan meminta Percy untuk bergabung dengan timnya, dan latihan pun dimulai. Dalam latihan kali ini, tim biru dan tim merah diharuskan untuk merebut bendera kemenangan. Luke lalu minta Percy untuk mencari bendera tersebut. Namun Percy yang baru pertama kalinya latihan perang merasa lelah. Ia pun milih beristirahat di tepi sungai, tetapi di saat itu juga Percy tak sengaja melihat bendera kemenangan.
Tak berpikir panjang, ia pun langsung menghampirinya. Tetapi lagi-lagi, pemimpin tim merah yang ternyata adalah Annabeth datang dan mengajak Percy untuk bertarung. Annabeth yang sudah membeli BOD pun akhirnya berhasil mengalahkan Percy. Namun Percy yang penuh luka tiba-tiba mendapatkan bisikan di mana bisikan itu menuntun Percy ke air sungai. Dan seketika itu juga Percy mendapatkan kekuatan di mana semua luka di tubuhnya langsung hilang saat terkena air. Percy kemudian bangkit kembali untuk bertarung melawan Anna. Sampai akhirnya Percy berhasil mengalahkan Anna. Singkat cerita, di malam harinya para murid merayakan pesta kemenangan Percy. Di sini Annabeth menghampiri Percy untuk membicarakan orang tua mereka yang saling membenci. Namun di sini Anna mengutarakan bahwa ia punya perasaan kepada Percy, entah itu positif atau negatif. Di saat itu juga Dewa Hades tiba-tiba muncul lewat api unggun. Hades mengamuk sambil mencari Percy dan menyuruhnya agar membawa petir Zeus ke Underworld yang nantinya akan ditukar dengan ibu Percy. Setelah Percy menghadap Hades, Hades mengatakan bahwa ibu Percy masih hidup. Ia sengaja mengirim Minotaur untuk menangkap Sally, lalu mengirimnya ke Underworld tempat Hades berada. Setelah itu Hades menghilang yang membuat Percy mulai panik dan tak punya pilihan lain. Ia pun memutuskan untuk menemui Hades di Underworld. Namun Brunner melarangnya karena ia tahu bahwa Dewa Hades sangatlah licik. Bisa saja setelah Percy menemui Hades dan menjelaskan yang sebenarnya, Percy bakal dibunuh. Akan tapi Percy bersikeras dan tetap akan menyelamatkan ibunya. Cannot negotiate with Hades. Look, I'll tell him the truth. Bring back your mother. Percy kemudian bersiap-siap untuk pergi. Tapi di saat itu juga Grover datang dan ngotot ingin ikut dengan Percy. Begitu pula dengan Anna yang berniat untuk membantu Percy. Anna lalu menyarankan Percy untuk menemui Luke lebih dulu karena Luke adalah anak dari Hermes, dewa pembawa pesan yang tentunya pernah ke Underworld. Mereka pun langsung menemui Luke di tendanya. Setelah bertemu Luke, Percy menjelaskan maksudnya yaitu ingin meminta petunjuk menuju ke Underworld. Luke bersedia membantu Percy. Percy lalu diberi bekal sepatu bersayap yang bisa menerbangkan penggunanya. Kemudian Luke memberikan sebuah peta menuju ke Underworld. Namun sebelum mereka masuk ke Underworld, mereka diminta untuk menemukan 3 mutiara milik istri Hades yang nantinya akan digunakan sebagai jalan keluar dari Underworld. Mutiara pertama berada di dalam rumah penjual patung. Sebelum berangkat, Luke memberikan perisai kesayangannya kepada Percy. Setelah itu Percy, Glover, dan Anna memulai perjalanannya. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tujuan pertama, yaitu rumah penjual patung. Mereka mulai masuk ke rumah tersebut dan menemukan koin Yunani. Setelah itu mereka bertiga berpencar mencari mutiara pertama. Anna yang sedang linglak likluk tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita tua bernama Empok. Ia mengatakan bahwa suaminya baru saja diserang oleh wanita mengerikan. Empok pun langsung membawa Anna ke tempat kejadian. Sesampai di sana, mereka dikejutkan dengan munculnya wanita berkacamata hitam serta memakai handuk di rambutnya. Dan saat handuk itu dibuka, ternyata wanita itu adalah Medusa. Medusa lalu menggoda Anna dan Empok untuk membuka matanya hingga akhirnya Empok tak tahan dan membuka matanya. Alhasil Empok pun langsung berubah menjadi patung. Percy dan Clover lalu datang untuk mengintai Medusa. Percy kemudian menugaskan Grover untuk membawa pergi Anna, sedang dirinya akan mengalihkan perhatian Medusa. Namun saat tugas itu dimulai, Medusa berhasil menangkap Percy. Untungnya, Grover dan Anna datang sambil menabrakkan mobil ke arah patung yang membuat Medusa terpental. Dan dari situlah Percy langsung memenggal kepala Medusa. Anna lalu menyarankan Percy untuk membawa kepala Medusa karena mata Medusa masih bisa terbuka dan tentunya sangat berguna jika bertemu musuh.
Selain membawa kepala Medusa, Percy juga menemukan mutiara pertama yang berada di gelang milik Medusa. Setelah menemukan mutiara pertama, mereka melanjutkan perjalanannya ke Parthenon di Nashville untuk menemukan mutiara kedua. Home of my least favorite music. Parthenon and Nashville. The gods, where to next? Sesampai di sana, mereka menemukan mutiara kedua yang berada di mahkota patung Dewi Athena, Ibunda Anna. Namun untuk mengambilnya, mereka harus menunggu pengunjung sepi. It's your mom. Back after this place closes. Come on, follow me. Singkat cerita, sore harinya setelah Parthenon ditutup, mereka bertiga mulai memasuki Parthenon, di mana Percy memakai sepatu terbang pemberian Luke untuk sampai ke atas patung Athena. Meskipun sedikit sulit, tapi Percy akhirnya berhasil mendapatkan mutiara keduanya. Gak lama kemudian datanglah 5 petugas keamanan yang tampaknya tidak biasa. Dan di saat itu juga, kelima petugas menyatu lalu berubah menjadi Hydra, yaitu monster ular berkepala banyak. Melihat sosok itu, Percy, Anna, dan Clover pun mulai panik bahagia. Ketiganya lalu memilih untuk menghindar, hingga akhirnya Percy memutuskan untuk melawan Hydra dengan pedangnya. Dikarenakan Percy sudah membeli Huskclaw dan Berserker Fury, Percy pun dengan mudah memenggal semua kepala Hydra. Namun hal itu malah membuat Hydra semakin ngamuk. Satu kepala yang terpotong maka akan tumbuh menjadi 2, dan sekarang kepala Hydra semakin banyak. Percy lalu menyuruh Anna untuk mengalihkan perhatian Hydra, sementara dirinya mengambil mutiara yang terjatuh. Sayangnya usaha mereka sia-sia karena Hydra semakin ganas. Percy pun mencoba untuk menggunakan kekuatannya dengan mengalirkan air yang keluar dari keran, lalu ia arahkan ke Hydra. Percy kemudian segera mengambil mutiaranya, namun Hydra kembali bangkit. Di saat mereka terpojok, Grover langsung mengeluarkan kepala Medusa tepat saat Hydra menyemburkan api, dan akhirnya Grover berhasil membuat Hydra menjadi patung. Kini tinggal 1 mutiara lagi, dan mutiara tersebut berada di Las Vegas, tepatnya di klub perjudian Lotus Casino. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung OTW ke sana. Sesampai di Lotus Casino, mereka disambut oleh beberapa wanita pelayan yang menawarkan kue bunga teratai gratis. Tentunya Percy, Anna, dan Clover tak menolak. Mereka memakan bunga tersebut, namun efek dari bunga itu membuat mereka menjadi lupa waktu serta menginginkan kesenangan di tempat ini. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk bersenang-senang. Di saat Percy akan memakan bunga kembali, Poseidon membisikkan Percy untuk tidak memakan bunga tersebut karena bunga itu mengandung kecubung. Percy pun akhirnya tersadar dan menolak tawaran bunga dari para pelayan. Setelah itu Percy melihat mutiara ketiga yang berada di atas piringan lotre. Tanpa pikir panjang, Percy pun langsung menemui Anna untuk menyadarkannya. Keduanya lalu menemui Grover untuk mengatakan bahwa bunga tersebut membuat kita terbawa suasana hingga lupa tujuan sebenarnya. Para pelayan dan petugas yang mengetahui Percy sudah sadar pun berencana untuk menangkap mereka. Percy, Anna, dan Clover kemudian langsung menghajar para petugas. Setelah itu Percy mengambil mutiaranya, kemudian kabur menggunakan mobil bersama Anna dan Clover. Saat ketiganya keluar dari kasino, mereka baru sadar bahwa mereka berada di kasino sudah 5 hari. Dan besok adalah titik akan terjadinya perang. Mereka pun langsung menuju ke tujuan akhir, yaitu di Bukit Hollywood. Sesampai di Bukit Hollywood, Percy membaca sebuah tulisan di papan huruf yang bertuliskan Markadut Markadat bermangan ora udut. Gak lama kemudian terbukalah sebuah goa. Mereka lalu masuki goa tersebut, di mana mereka bertemu dengan Varkaris, si tukang perahu, yang mengatakan jika ingin menyabrang ke alam bawah atau underworld, mereka harus membayarnya dengan koin Yunani.
Untungnya Anna masih menyimpan koinnya yang diambil dari rumah patung. Alhasil mereka pun diantar ke Varkaris menuju ke Underworld. Scrap heap of human misery and tragedy. Sesampai di Underworld, mereka disambut oleh hewan tupai peliharaan istri Hades. Dan gak lama kemudian, istri Hades bernama Persephone pun datang dan mengajak mereka menemui Hades. Di sini Hades mengungkapkan bahwa ia sangat menginginkan petir Zeus. Petir tersebut nantinya akan digunakan Hades keluar dari Underworld. Jadi dewa Hades ini adalah adik dari Zeus dan Poseidon. Namun karena kelakuan Hades yang licik, membuat Zeus memutuskan untuk mengurung Hades di Underworld. Percy kemudian menjelaskan bahwa ia tidak mencuri petir Zeus. Tujuannya ke sini hanya untuk menjemput ibunya. Mendengar pengakuan dari Percy, Hades pun marah karena ia mengira kalau Percy sudah mendapatkan petir Zeus. Alhasil, Hades pun mengeluarkan Sally dari toples. Percy yang melihat ibunya masih hidup langsung melemparkan perisai kemudian memeluk sang ibu. Namun perisai yang terlempar ternyata menyimpan senjata petir milik Zeus. Tanpa pikir panjang, Hades pun mengambilnya dan menuduh Percy telah berbohong. Dari situlah Percy, Anna, dan Grover paham bahwa yang mencuri petir Zeus sebenarnya adalah Luke. Setelah mendapatkan petirnya, Hades dan Persephone senang karena bisa keluar dari Underworld. Mereka lalu berencana untuk membunuh keempatnya. Namun saat Hades menukarkan air liurnya ke Persephone, Persephone malah merebut petirnya lalu menyerang Hades hingga tak sadarkan diri. Ternyata Persephone ini malah ingin membantu Percy karena ia juga sudah muak dengan Hades yang mengurungnya di Underworld. Persephone lalu memberikan petir Zeus kepada Percy sambil mengatakan bahwa salah satu dari mereka harus tinggal di sini. Hal itu karena mutiaranya cuma 3. Dan karena tak ingin temannya sedih, Grover pun menawarkan dirinya untuk tetap tinggal agar Anna, Percy, dan Sally bisa keluar dari Underworld. Percy, Anna, dan Sally kemudian keluar dari Underworld dengan menginjak mutiara sambil menyebut tujuan mereka yaitu Olympus. Namun bukannya ke Olympus, mereka malah berpindah ke puncak gedung Empire State. Di saat mereka sedang bingung, Luke datang menggunakan sepatu terbangnya. Luke kemudian mengaku bahwa ia sengaja mencuri petir Zeus untuk peruntukan Olympus dengan adanya perang. Namun karena rencananya gagal, ia memutuskan untuk merebut petirnya kembali dengan menyerang Percy. Setelah berhasil merebut petirnya, Luke berencana untuk menjadi pengganti Zeus, namun tentunya itu membahayakan bagi manusia. Percy lalu memutuskan untuk melawan Luke dan terjadilah pertarungan. Pertarungan tersebut membuat sayap sepatu Percy terpotong. Hal itu membuat Percy jatuh ke atas gedung. Percy kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengalirkan air pump yang berada di sampingnya. Dan saat Luke hendak menyerang Percy, Percy lebih dulu menumpahkan airnya ke arah Luke. Hal itu pun membuat Luke tak berdaya. Setelah itu, Percy mengambil petir Zeus dan kemudian bergegas ke atas gedung Empire State. Sesampai di atas gedung, Sally menunjukkan sebuah lift yang mengarah ke Olympus. Sesampai di Olympus, Percy dan Anna segera pergi menemui Zeus yang akan mengadakan perang. Percy pun menunjukkan petir milik Zeus dan menyerahkannya kepada Zeus. Setelah itu, Percy meyakinkan Zeus bahwa dirinya tidak mencuri senjata itu dan yang mencuri petir itu adalah putra Hermes. Di mana Hermes memberikan petir itu kepada anaknya yang mana tujuannya adalah ingin Olympus runtuh. Zeus pun percaya dan berterima kasih kepada Percy karena telah menemukan senjata petirnya. Sementara itu, Annabeth pertama kalinya melihat sang ibu yang membuatnya terharu. Poseidon kemudian menyisakan waktu sedikit untuk berbicara dengan Percy. Awalnya Percy sangat marah kepada Poseidon karena tidak pernah menemuinya. Poseidon pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa hidup bersama anak setengah manusia dan ini memang aturan bapak Zeus.
Poseidon lalu mengatakan bahwa ia akan selalu menemui Percy dalam bisikan maupun di mimpinya. Setelah itu, Percy pun pergi dari Olympus. Singkat cerita, Percy kemudian diantar ibunya ke perkemahan, di mana keduanya berpisah. Di dalam perkemahan, Percy lalu menemui Annabeth dan keduanya pun mulai pacaran, dan dari sinilah cerita Percy Jackson kedua dimulai. Film kedua dibuka dengan 7 tahun sebelumnya, di mana anak-anak Half-Blood dari dewa dan manusia terlihat sedang lari dari kejaran monster menuju ke arah perkemahan. Mereka adalah Annabeth, Luke, Grover, dan Thalia Grace yang merupakan putri dari Zeus. Thalia lalu menyeru yang lain agar menyelamatkan diri, sedangkan ia mengorbankan dirinya untuk melawan monster. Alhasil dalam aksi heroiknya itu, Thalia pun terbunuh, dan sang ayah yaitu Zeus sangat menghargai tindakan Thalia sehingga mengubahnya menjadi pohon pinus. Lalu pohon itu akhirnya membentuk perisai untuk melindungi camp dari gangguan siluman-siluman jahat. To ensure no one in Camp Half-Blood with a barrier. Scene kemudian beralih ke masa kini, di mana Percy Jackson sedang mengikuti turnamen benteng Takeshi melawan peserta lainnya. Dalam turnamen itu, Percy bersaingan dengan putri dewa Ares bernama Clarissa yang merupakan salah satu murid paling sombong. Setelah melewati beberapa rintangan dan hampir menang, Percy melihat salah satu peserta tersangkut. Jadi ia pun membantunya terlebih dahulu. Tapi karena itulah, Clarissa mengambil kesempatan ini untuk memenangkan kompetisi. Setelah berkompetisi, Percy lalu pergi ke sisi danau untuk melakukan debus, di mana ia bisa menyembuhkan lukanya akibat benturan hanya menggunakan air. Ia juga sedikit curhat ke ayahnya, yaitu Dewa Poseidon. Namun lagi-lagi Poseidon tidak menampakkan tanda-tanda keberadaannya, sehingga membuat Percy berpikir kalau ayahnya tidak memperdulikannya. Sementara itu, petinggi camp yaitu Sharon dan Mr. D kedatangan tamu yang tak dikenal. Tamu itu mengaku kalau ia adalah anak dari Poseidon dan artinya ia merupakan saudara tiri Percy. I know. Poseidon. So, why did Mr. D summon you? Di keesokan harinya, Mr. Sharon pun memanggil Percy dan menanyakan apakah Percy memiliki saudara tiri. Percy pun mengaku kalau ia tidak tahu dan yang ia tahu dirinya lah satu-satunya putra setengah manusia Dewa Poseidon. Mr. Chiron lalu mempertemukan dengan tamu itu yang ternyata adalah seorang Cyclops, makhluk dengan mata satu yang bernama Tyson. Cyclops lalu mengaku kalau ayahnya Poseidon mengikeh bangsa Nip yang berakhir melahirkan dirinya. Dan karena Cyclops bisa menembus perisai Thalia, alhasil mau tak mau mereka pun tetap menerima Tyson di camp tersebut. Hi, brother. Sebagai seorang kakak, Percy lalu mengajak Tyson makan di kantin. Namun kehadiran Tyson tidak disukai oleh murid-murid lain termasuk Clarissa. Di saat itu juga tiba-tiba perisai Thalia diserang oleh sesuatu yang besar. Awalnya para murid mengira kalau sosok itu tidak akan bisa menghancurkan perisainya. Namun setelah beberapa detik, sosok itu ternyata mampu menghancurkan perisainya dan dia adalah Banteng Kolkis. Kolkis lalu mulai mengamuk dan merusak perkemahan. Percy mencoba mengalihkan perhatian banteng tersebut, sedang Annabeth menusuk mesin banteng dari samping menggunakan kayu. Namun sayang, usaha mereka gagal karena banteng itu sangat tit. Clarissa kemudian berusaha menghentikannya dengan menunggangi banteng tersebut, tapi ia dengan mudah dilempar dan akan diseruduk. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Kolkis ditahan oleh Tyson yang ternyata kebal terhadap api. Percy lalu mengalihkan perhatian Kolkis lagi, dan saat si banteng mau menyerang Percy, ia melemparkan pedangnya ke dalam mulut si banteng hingga mengenai inti mesinnya dan meledakkan robot tersebut.
Tak lama kemudian, muncullah Luke yang terlihat membawa sebuah cairan biru. Luke lalu mencoba menghasut Percy agar bergabung dengannya sesuai ramalan yang ada. Sebelum harinya, ia tiba-tiba menghilang. Setelah kepergian Luke, semua penduduk camp mendapati kalau pohon Thalia diracuni, sehingga perisainya menjadi melemah dan kemungkinan Thalia akan mati dalam beberapa hari lagi. Percy pun memberitahu mereka kalau pelaku peracunan itu adalah Luke. Dikarenakan masih penasaran dengan kata-kata dari Luke, Percy pun mendekati Charon untuk menanyakan tentang ramalan yang sebelumnya dikatakan oleh Luke. Charon kemudian menyarankan agar Percy jangan cari tahu karena tak semuanya ramalan akan berakhir baik. Namun Percy tetap penasaran yang akhirnya memaksa Charon membawa Percy ke Oracle atau peramal. I'm the spirit of Delphi. Di sana Oracle of Delphi lalu mulai menceritakan tentang masa lalu, di mana zaman dulu para Titan menguasai dunia yang dipimpin oleh Titan Kronos. Akan tetapi Kronos ini amatlah jahat sampai-sampai ia makan anak-anaknya sendiri, yaitu para dewa. Untungnya 3 anak lainnya berhasil melarikan diri. Mereka adalah Zeus, Hades, dan Poseidon. Ketiganya pun bersatu untuk menjatuhkan Kronos dan menyimpan jasadnya ke dalam Tartarus, yaitu wilayah paling dalam di alam semesta. Dan menurut ramalan, hanya ada satu keturunan dari ketiga dewa itu yang akan membantu membangkitkan Kronos ataupun menghancurkan Kronos. Dan keturunan itu adalah Percy karena ia satu-satunya manusia blasteran dari dewa tertua yang masih hidup. Slayer of the mighty Python. Sementara itu, Annabeth mencari tahu cara agar memulihkan pohon Thalia. Dan setelah dicari-cari, ia mendapati kalau kekuatan dari kain wol emas bisa menyembuhkan apa saja, bahkan yang mati. Jadi Annabeth dan Grover pun menemui Mr. D untuk mengusulkan melakukan pencarian kain wol itu. Namun Mr. D kurang setuju karena kain itu berada di Laut Monster atau yang kita sebut sebagai segitiga Bermuda, dan siapapun yang mencoba mencari kain itu pasti tidak akan selamat. Meskipun begitu, mereka tidak punya pilihan lain. Jadi Mr. D mengumpulkan para muridnya dan mengatakan kalau ia punya ide untuk mengambil kain wol emas di Laut Monster. Ia juga malah memilih Clarice dan Inchunited untuk memimpin misi ini. Hal itu pun membuat Annabeth kecewa karena ini adalah idenya. Begitu pula dengan Percy yang menurutnya ia harus ikut dalam pencarian karena menurutnya Luke juga sedang mencari kain wol tersebut. What? The best of us. Di pagi harinya, Percy akhirnya mengajak Grover dan Annabeth untuk mencari kain wol emas secara diam-diam. Awalnya Grover menolak ajakan Percy, tapi setelah dikasih kopi Liong, Grover pun akhirnya setuju untuk ikut. Ketiganya lalu mencoba pergi di malam harinya. Namun saat mereka hendak melewati para penjaga perisai, tiba-tiba Tyson muncul dan minta untuk gabung bersama mereka. Awalnya Annabeth menolak karena ia membenci Cyclops. Namun setelah dibujuk oleh Percy, Anna pun setuju agar Tyson ikut ke dalam misi mereka. Okay, fine. Annabeth yang merasa terganggu dengan penampilan Tyson kemudian menyemprotkan cairan yang bisa mengubah sesuatu menjadi terlihat normal. Dan alhasil mata Tyson pun berubah menjadi 2. He's still a Cyclops. Annabeth kemudian memanggil Cryot of Demetion, yaitu taksi yang dikemudikan oleh Grey Eye. 3 bersaudara yang berbagi satu mata dan satu gigi. Mereka lalu melakukan perjalanan ke Florida bersama ketiga Grey Eye. Di dalam perjalanan, Percy yang penasaran kemudian menanyakan tentang ramalan ke mereka. Tetapi Grey Eye ini menolak untuk menjawab. Jadi Percy pun mengancam untuk membuang mata mereka. Alhasil mereka memberikan satu set koordinator nomor 30, 31, 75, dan 12. All I got were numbers.
Saat mereka berada di pertengahan perjalanan, Anna memberitahu mereka kalau koin Yunani yang mereka bawa tidak cukup sampai ke Florida. Alhasil Gray pun menurunkan mereka berempat di perkotaan, tepatnya di Washington DC. Olympus. Zeus? Percy dan yang lainnya kemudian mampir ke warung untuk beli kopi. Dan ternyata barista di sana juga memiliki darah campuran dewa. Meskipun bentuknya akan terlihat aneh di mata sesama darah campuran, tapi manusia biasa tetap melihat mereka dengan bentuk normal. Setelah memesan kopi, mereka lalu melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah jalan, tiba-tiba beberapa orang menyerang mereka dan menculik Grover. Ternyata yang menculik Grover adalah murid dari camp bernama Chris Rodriguez yang merupakan ante-ante Luke. Percy kemudian baru ingat kalau Luke pernah bilang kalau salah satu murid dari camp ada yang membelot, yaitu diam-diam di pihak Luke, dan dugaan Percy itu adalah Chris. Percy, Annabeth, dan Tyson lalu mencoba mencari cara agar bisa menolong Grover, yaitu dengan menemui ayah Luke yang tak lain lagi adalah Dewa Hermes. Ketiganya kemudian pergi ke penyortiran Cakung DC, tempat di mana Hermes bekerja. Hermes yang menyamar sebagai admin di Cakung kemudian membawa ketiganya ke gudang rahasia. Di sana Percy menceritakan semua kelakuan Luke di camp sampai menculik Grover. Hal itu membuat Hermes heran karena Luke selalu saja membuat onar. Dengan bantuan tongkat ularnya, Hermes akhirnya menemukan keberadaan Luke yang sedang berlayar di pantai Chesapeake menaiki kapal pesiar. Sebelum Percy dan yang lainnya pergi, Hermes memberi mereka botol yang jika dibuka akan mengeluarkan angin pentil muter dari keempat penjuru bumi. Gak cuma itu, ia juga memberi solatip yang jika ditempelkan ke suatu benda, benda itu akan hilang. Hermes lalu meminta Percy untuk menyampaikan pesan permintaan maafnya kepada Luke yang sebelumnya telah membantu Luke ke dalam masalah, yaitu mengambil petir Zeus. Ia juga meminta Percy untuk memberitahu Luke agar Luke tidak melampiaskan amarahnya ke orang lain dan harus tetap ingat kepada keluarganya. Setelah urusan dengan Hermes selesai, ketiganya lalu pergi ke pantai Chesapeake, di mana mereka melihat kapal Luke yang sudah berlayar terlalu jauh. Dan dikarenakan mereka tidak memiliki kapal, Tyson pun menggunakan kemampuannya untuk meminta bantuan ke ayahnya, yaitu Poseidon. Dan selang tak lama, muncullah Hippocampus yang siap mengantar mereka. Tentunya hal ini membuat Percy kaget karena permintaan Tyson langsung dikabulkan oleh ayahnya, sedangkan dirinya tidak. Coming? Ketiganya kemudian menaiki Hippocampus menuju ke kapal Luke yang bernama Andromeda. Sesampai di sana, mereka langsung menyusup ke dalam. Namun sayangnya, keberadaan mereka diketahui oleh antek-antek Luke serta Manticore peliharaannya. Chris? Luke dan yang lainnya lalu ditangkap kemudian dibawa ke hadapan Luke. Di situ Luke kemudian mengungkapkan kalau Grover sudah dibawa ke Laut Monster karena Luke juga berniat untuk mengambil kain wol emas. Tetapi kali ini tidak untuk menyembuhkan pohon Thalia, melainkan untuk membangkitkan Kronos sehingga ia dan Kronos bisa menghancurkan dunia dan Olympus. Setelah mengungkapkan niatannya itu, Luke masukkan Percy, Annabeth, dan Tyson ke dalam sel. It's just our turn. Let's go. Karena mereka tidak punya waktu lagi, Percy pun menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi ombak laut sehingga kapal Andromeda mulai oleng. Di saat itulah Annabeth langsung menangkap tas yang terjatuh dan mengambil solatip ajaib. Dan sesuai yang dikatakan oleh Hermes, kalau solatip itu bisa menghilangkan apa saja yang ditempelnya. Jadi mereka pun menggunakannya untuk menghilangkan pintu sel. Singkat cerita, saat ketiganya diam-diam akan kabur, aksinya itu malah diketahui oleh Luke dan anak buahnya. Sehingga terjadilah perkelahian di atas kapal. Selagi Percy melawan ante-ante Luke, ia menyuruh Annabeth dan Tyson agar naik ke Skoci terlebih dahulu.
Namun setelah keduanya berhasil mendapatkan skocinya, anak buah Luke mulai bersiap untuk menyerang Annabeth dan Tyson. Mengetahui mereka akan menembak Annabeth, Percy pun menciptakan ombak besar yang menimpa Andromeda. Sedang Annabeth menjalankan skocinya menggunakan botol angin yang diberikan oleh Hermes. Setelah itu, Percy kembali menciptakan ombak besar dan menaikinya untuk mengejar Annabeth serta Tyson. Tetapi namun, Luke malah nekat ikut-ikut aksi Percy sambil membujuk Percy agar bergabung dengan membangkitkan Kronos. Tentunya Percy menolak ajakan Luke dan kemudian mendorongnya sampai terjatuh. Setelah Percy kembali bersama Annabeth dan Tyson, mereka mendapati kalau pengaruh semprotan dari Annabeth sudah habis sehingga Tyson kembali ke bentuk semulanya yang bermata satu. Dari situlah Tyson mulai cerita kalau dirinya dulu ia sering dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya karena merasa takut dengan bentuk Tyson yang bermata satu. Annabeth juga mengungkapkan ke Percy alasan ia tidak suka dengan Tyson, yaitu karena salah satu monster yang membunuh Natalia adalah Cyclops. The Cyclops killed her. I'm sorry. Tak lama kemudian, Tyson tidak sengaja menjatuhkan botol angin yang ia pegang. Alhasil, skoci mereka pun berhenti di tengah-tengah lautan. Bersamaan itu, tiba-tiba awan mulai menggelap dan kemudian disusul dengan ratusan sirip hiu yang mengelilingi mereka. Tetapi saat diemat-emat, ternyata itu bukan hiu, melainkan monster laut raksasa bernama Charybdis. Percy lalu mencoba mengendalikan Charybdis. Namun kekuatan Percy tidak berpengaruh, yang artinya monster laut itu tidak ikut ke dalam aturan Poseidon. Alhasil, hanya dalam hitungan detik saja, mereka pun dilahap oleh monster besar tersebut. Setibanya di dalam perut, mereka malah menemukan Clarice serta kapal perangnya yang sudah termakan lebih dulu. Di situ Percy juga mendapati kalau awak kapal Clarice berisi mayat hidup. Mereka adalah para tentara yang mengabdi kepada Dewa Ares. Saat mereka sedang mencari cara agar bisa keluar dari sini, tiba-tiba kapal mereka tersedot dan akan melewati alat pembuangan monster yang tajam. Alhasil Percy dan Clarice pun membagi tugas, di mana Percy akan menembaki perut Charybdis, sedangkan Clarissa mengemudikan kapalnya. Ketika kapal hampir menabrak pembuangan, Percy mulai menembaki perut monster yang menyebabkan si monster kesakitan. Dan setelah lapisan perut terbuka, Clarice segera melajukan kapalnya dengan kecepatan penuh. Dan dengan teknik keplak-keplak kopling yang pas, akhirnya mereka berhasil keluar dari perut monster besar tersebut. Setelah mereka kemumbul ke permukaan, tiba-tiba Percy melihat sebuah garis peta yang menunjukkan beberapa angka. Percy pun ingat dengan nomor yang diberikan oleh Gray A. Dan saat dicocokkan dengan angka di peta, ternyata angka itu adalah titik koordinat menuju Circe Land, tempat kain wol emas berada. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung pergi ke Circe Land melalui titik koordinat dari Percy. Sesampai di Circe Land, mereka menemukan kalau pulau itu memiliki taman hiburan yang terbengkelai yang dibangun oleh Dewi Circe. Tyson kemudian mulai menerangkan kalau kain wol itu dijaga oleh makhluk Polyphemus yang masih sejenis dengan Cyclops. Namun karena Polyphemus membutuhkan makanan agar terus bisa menjaga kain wol, Dewi Circe membuat taman hiburan untuk menarik pengunjung, di mana pengunjung itu nantinya akan dimakan oleh si Polyphemus. It really wasn't. Find us a place to dock. Bad for business. Percy, Annabeth, Clarice, dan Tyson kemudian tiba di taman hiburan. Mereka lalu masuki tempat tersebut dan menaiki kereta yang membawa mereka ke sebuah goa. Dan ternyata goa itu merupakan sarang Polyphemus. Disitulah mereka menemukan Grover yang sedang menyamar sebagai Cyclops menggunakan mata buatan. Hal ini dilakukan agar Grover bisa merebut kain wolf emas yang terus-terusan dibawa oleh Polyphemus. Di saat itu juga Grover melihat kedatangan Percy.
Mereka pun mulai membuat rencana di mana Grover akan mengalihkan perhatian Polyphemus, sedang Percy dan Clarice mencoba mengambil kain wol tersebut. Tapi saat mereka melancarkan aksinya, Polyphemus menyadari keberadaan mereka dan langsung mengejar Percy serta Clarice. Di tengah itu, Tyson kemudian mengambil perhatian Polyphemus, sementara Percy melompat untuk merebut kain wolnya. Hal itu pun membuat monster bermata satu marah dan mengejar mereka. I quit. You're a dude? Goodbye. Setelah aksi kejar-kejaran dan oper-operan kain wol, Percy serta yang lainnya akhirnya berhasil kabur dan mengurung Polyphemus menggunakan batu. Tapi sayangnya usaha mereka tidak berhenti sampai di situ saja, karena selang tak lama, Luke dan antek-anteknya tiba-tiba muncul. Luke kemudian mencoba untuk membunuh Percy menggunakan anak panahnya, namun Tyson langsung garsap melindungi saudara tirinya itu sehingga ia terkena panahan dan jatuh ke sungai. Setelah kepergian Tyson, Luke merebut kain wol emasnya dan mengikat Percy serta yang lainnya di bawah rel coaster. Sementara Luke mulai menaruh kain wolnya di atas peti Kronos sehingga menciptakan cahaya terang di atasnya. Mengingat kalau Tyson sudah berkorban untuk dirinya, Percy pun langsung menggunakan pedangnya untuk melepaskan tali yang mengikat mereka. Setelah Percy dan yang lainnya terbebas, mereka pun langsung menyerang antek-antek Luke. Percy juga harus bergulat melawan Luke untuk mengambil kembali kain wolnya. Dan saat Luke hampir membunuh Percy menggunakan pedangnya, ia langsung ditahan oleh Tyson yang ternyata masih hidup. Hal itu karena Tyson adalah putra Poseidon dan air sungai menyembuhkan lukanya. Meskipun Tyson berhasil melempar Luke, tapi mereka tak bisa menghentikan Kronos yang sudah mulai bangkit. Luke kemudian berjalan mendekati Kronos dan mengenalkan dirinya sebagai orang yang berada di pihaknya. Namun Kronos masa bodoh dan malah melahap Luke begitu saja. Gak cuma itu, Kronos juga memakan Grover. Hal ini pun membuat yang lain lari ketakutan. Sedang Percy menghadapi Manticore yang terus menyerangnya. Percy juga harus melawan Kronos menggunakan pedangnya. Ketika ia melukai kaki Kronos dengan pedang tersebut, sebagian kaki Kronos tiba-tiba masuk kembali ke dalam peti. Dari situlah Percy sadar kalau pedangnya merupakan bagian dari ramalan yang bisa mengalahkan Kronos. Kronos kemudian mencoba menangkap Percy di tangannya, tapi Percy menggunakan kesempatan ini dengan menancapkan pedangnya ke tubuh Kronos dan membelahnya. Dengan begitu, Kronos kini terkalahkan dan kembali terpenjara ke dalam peti. Sedangkan Grover dan Luke kembali dimuntahkan di mana Luke jatuh di tempat Polyphemus. Just in time for dinner. Tapi kemenangannya tak bertahan lama di situ saja, karena Annabeth tiba-tiba ditikam dari belakang oleh Manticore. Jadi Grover dan Clarice pun langsung menyerang balik Manticore dengan memotong ekornya sehingga membuat Manticore itu musnah. Annabeth kemudian meninggal di pelukan Percy, tapi karena mereka memiliki kain wol emas yang bisa menghidupkan apa saja, Annabeth pun akhirnya tidak bisa jadi mati. Keesokan harinya mereka kembali ke camp, di mana Clarice meletakkan kain wol itu di pohon Thalia, sehingga membuat pohon Thalia kembali hidup dan perisai terpasang lagi di sekitar camp. Setelah itu, para murid kemudian mengadakan pesta. Di tengah pesta, tiba-tiba para murid diberitahu Annabeth kalau sesuatu terjadi pada Thalia, di mana efek kain wol emas ternyata tidak hanya menyembuhkan pohon Thalia, melainkan bisa menghidupkan kembali Thalia ke bentuk semula. Dan karena Thalia kini hidup kembali, Percy pun sadar kalau ia bukanlah satu-satunya anak tertua dari salah satu 3 dewa,
Dan bisa saja Thalia adalah keturunan yang diramalkan akan menghidupkan kembali atau menghancurkan Olympus, karena Thalia adalah anak dari Zeus. Film pun berakhir. I'm Thalia, daughter of Zeus. Oke guys, itulah seluruh alutsista film Percy Jackson. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penjemputan tamat. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.